Abang ojek membonceng tuyul. Mas Slamet, tukang ojek yang biasa mangkal di depan pasar kota kecamatan itu mengemudikan sepeda motor bebek tuanya pelan-pelan, menyusuri jalanan berbatu di tengah desa yang mulai sunyi itu. Jalanan yang tak rata, ditambah dengan sorot lampu sepeda motornya yang sudah mulai meredup, membuatnya harus ekstra hati-hati. Apalagi ditambah dengan barang bawaan yang ia bawa lumayan banyak. Sebuah tenggok, bakul dari anyaman bambu, besar memenuhi bagian depan motor tuanya itu, ditambah dengan sang penumpang yang bertubuh lumayan gemuk itu juga memangku sebuah tenggok yang ukurannya tak kalah besar. Yusri, janda muda pedagang angkringan di terminal kota kecamatan itu memang sudah sejak lama menjadi langganan setia Mas Slamet. Hampir setiap hari Mas Slamet selalu setia mengantar jemput Yusri untuk berangkat atau pulang berjualan. Mas Slamet merasa sangat beruntung, memiliki pelanggan tetap seperti Yusri. Selain karena orangnya sedikit royal, sering memberi upah lebih kepada Mas Slamet, dalam hati kecilnya Mas Slamet juga sudah lama memendam rasa kepada janda muda beranak satu itu. Rasa yang sampai saat ini hanya bisa ia pendam di dalam hati, dan tak sekalipun berani untuk ia ungkapkan. Mas Slamet memang dikenal sebagai pemuda yang agak pemalu, apalagi kalau sudah menyangkut soal perempuan. Tak heran, hingga usianya yang sudah hampir menginjak kepala 4 itu, Mas Slamet masih betah menjomblo. Hati-hati tuh Mas, seruan Yusri membuyarkan lamunan Mas Slamet, saat tanpa sengaja roda depan sepeda motor tua itu menerjang sebuah lubang di tengah jalan. Iya, maaf Yu, gak kelihatan kalau ada lubang, ujar Mas Slamet gugup. Pelan-pelan saja jalannya Mas, Yusri yang duduknya menyamping itu semakin mempererat pegangannya pada pinggang Mas Slamet, hingga tubuh perempuan gemuk itu menempel erat di punggung Mas Slamet. Iya Yu, Mas Slamet mengurangi laju kendaraannya. Oh ya Yu, rumah gedong yang dekat gapura itu kok beberapa hari ini terlihat sepi ya? Beberapa hari ini lewat sana selalu gelap. Apa penghuninya lagi pergi? Loh, sampean belum tahu tuh Mas? Pak Harjo, pemilik rumah itu kan sudah meninggal seminggu yang lalu. Jadi ya sekarang rumah itu kosong, gak ada yang nempati, karena anak-anaknya juga sudah punya rumah sendiri-sendiri, jawab Yusri dengan suara agak keras untuk mengimbangi suara sepeda motor yang bising. Oh, pantes saja. Sayang banget ya Yu, rumah sebagus dan sebesar itu kok dibiarkan kosong. Mana nggak dikasih lampu lagi, jadi kelihatan seram kalau malam, ujar Mas Slamet lagi. Memang agak serem rumahnya Mas, makanya anak-anaknya Pak Harjo itu nggak ada yang mau nempatin. Serem di mana tuh Yu? Apa ada hantunya gitu? Kata orang sih gitu Mas. Pesugihan Pak Harjo itu sekarang jadi berkeliaran gak jelas gitu setelah Pak Harjonya meninggal. Suka gangguin orang yang lewat di sana. Tetangga saya malah kemarin katanya diikuti tuyul saat lewat di depan rumah itu. Katanya tuyul itu mau ngikut sama tetangga saya itu, karena sudah tak memiliki majikan lagi. Wah, masa sih Yu? Bukannya kalau pemiliknya meninggal, pesugihannya juga akan kembali ke tempat asalnya ya? Tanya Mas Slamet heran. Gak tahu juga Mas. Aku juga cuma dengar dari cerita orang-orang kok. Aku mana paham soal pesugihan begitu, jawab Yusri. Terus gimana dengan tetangganya Yusri itu? Apa dia mau diikuti sama tuyul itu? Tanya Mas Slamet lagi. Ya enggak lah Mas. Boro-boro mau diikuti, lawang baru lihat wajah tuyulnya aja udah langsung pingsan. Hahaha, memang tuyul itu wajahnya serem ya Yu. Katanya sih gitu Mas. Sampean nanti hati-hati baliknya kalau lewat depan rumah itu Mas, siapa tahu nanti juga diikuti sama tuh tuyul. Halah, Yusri ini loh, kok malah nakut-nakutin. Hehehe, Mas Slamet takut ya? Enggak lah Yu. Bukan takut, tapi... Halah, bilang aja kalau takut Mas. Enggak loh Yu, Mas Slamet menghentikan laju sepeda motornya, karena memang sudah sampai di depan rumah Yusri. Sini Yu, tak bantuin bawa tenggoknya. Makasih loh Mas. Ini ongkos ojeknya, Yusri mengangsurkan 2 lembar uang 10 ribuan. Kok banyak banget tuh Yu? Enggak apa-apa Mas. Buat tambahan beli rokok sampean. Oh ya, Mas Slamet nggak mau mampir dulu? Nanti tak buatin kopi. Ndak usah Yu, terima kasih. Sudah malam ini. Aku balik dulu ya Yu. Mas Slamet segera memutar balik motornya dan melajukannya pelan-pelan meninggalkan Yusri yang masih menatapnya sampai menghilang di tikungan jalan.
Saat sampai di depan rumah gedung yang suits kosong dan gelap itu, Mas Slamet melambatkan laju sepeda motornya. Diliriknya rumah megah itu. Dalam hati ia sangat menyayangkan, kenapa rumah yang sebesar dan semegah itu cuma dibiarkan kosong dan tak ditempati. Coba ia punya rumah yang sebesar dan sebagus itu, tentu akan ia rawat dan ia jaga sebaik mungkin, batin Mas Slamet sambil membayangkan rumahnya yang hanya terbuat dari bilik anyaman bambu. Sampean mau rumah bagus tuh Mas? Tiba-tiba sebuah suara mengejutkan Mas Slamet. Sontak laki-laki itu segera menghentikan laju sepeda motornya dan menoleh ke belakang. Jua Bang baik. Mas Slamet sampai terlonjak kaget saat menyadari bahwa sudah ada sosok yang nangkring di atas boncengan sepeda motornya. Sosok kecil berwajah keriput dengan kepala botak dan bertelanjang dada itu meringis ke arahnya, memperlihatkan gigi-gigi runcingnya. Mas Slamet sadar, sosok itu bukanlah manusia. Tapi Mas Slamet bukan tipe orang yang penakut. Ia justru membentak makhluk itu agar turun dari boncengan sepeda motornya. Hei! Ngapain kamu naik ke motorku? Pergi sana! Hardik Mas Slamet setelah rasa kagetnya mereda. Hihihihi. Ndak mau. Aku mau ikut sampean kok. Boleh ya? Nanti tak bantuin nyari duit deh. Biar sampean bisa kaya dan punya rumah bagus kayak gitu, sosok itu menjawab sambil tertawa cekikikan. Ndak boleh. Kamu ndak boleh ikut aku. Aku ndak mau kamu ikutin. Sana, pergi sana, kembali ke majikanmu sana. Rasudi aku diikutin sama makhluk kayak kamu. Bentak Mas Slamet lagi. Hihihihi. Pokoknya aku mau ikut sampean. Wong aku sudah ndak punya majikan lagi kok. Sampean mau kan jadi majikanku? Nanti tak bantuin nyari duit deh. Weh, nekat juga nih demit, batin Mas Slamet. Bisa repot nih jadinya kalau sampai makhluk ini hendak mau pergi. Mas Slamet berpikir sejenak. Mau dikasarin kok rasanya nggak tega, lawang sosoknya saja kecil mungil dan menggemaskan gitu kok mau dikasarin. Ah, iya, aku ingat, batin Mas Slamet lagi saat sebuah ide tiba-tiba melintas di benaknya. Laki-laki itu lalu kembali menjalankan sepeda motornya. Sosok bertubuh mungil itu nampak kegirangan. Ia berdiri dan melompat-lompat di atas boncengan sepeda motor sambil berpegangan pada pundak Mas Slamet, membuat laju kendaraan itu menjadi sedikit oleng. Diam! Jangan lompat-lompat gitu, nanti jatuh baru tahu rasa, hardik Mas Slamet kesal. Hihihihi. Makhluk itu tertawa cekikikan, lalu kembali duduk di atas jok. Sampai di jalanan yang kiri kanannya diapit oleh area persawahan, Mas Slamet kembali menghentikan sepeda motornya. Laki-laki itu turun lalu berjalan ke arah persawahan di pinggir jalan. Weh, sampean mau kemana? Seru sosok mungil itu. Diam di situ. Aku mau kencing dulu, seru Mas Slamet sambil menyusuri pematang sawah. Dengan korek api Mas Slamet menerangi setiap jengkal pematang sawah, sepertinya ia sedang mencari sesuatu. Nah, dapat, seru Mas Slamet saat melihat seekor yuyu, kepiting sawah, yang sedang merangkak di atas pematang. Segera ditangkapnya yuyu itu, lalu dibawanya kembali ke tengah jalan. Hei, sini, coba turun dulu. Nih, tak kasih mainan mau nggak? Seru Mas Slamet sambil melepaskan yuyu yang dibawanya di tengah jalan. Wah, asyik, dapat mainan. Sosok kecil itu bersorak kegirangan sambil melompat turun dari atas jok motor dan berlari-lari mengejar yuyu yang dilepaskan oleh Mas Slamet. Yes! Berhasil! Mas Slamet pelan-pelan mendorong sepeda motornya menjauh dari tempat itu. Dilihatnya si sosok kecil itu masih asyik bermain-main dengan yuyu di tengah jalan. Setelah agak jauh, Mas Slamet segera menyalakan motornya dan tancap gas meninggalan tempat itu. Selesai.